Good morning. Kita siap untuk doa pagi hari ini ya. Shalom semua, ini kita, Fenty, Rere, Daniel nanti akan memimpin kita dalam pujian dan penyembahan. Happy birthday, Ibing Bing. Ya, ada Shelby juga, Ninis. Saya percaya bahwa mana di pagi hari akan membuat kita semakin melihat kedahsyatan dan pengurapan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Saya juga menyapa yang ada di YouTube New Life Indonesia. Doa pagi ini bisa diakses dari live Instagram, juga di YouTube channel New Life Indonesia. Pagi ini saya tidak pakai keyboard, lebih simple ya. Siapkan hati Anda untuk menerima mujizat, untuk menerima pemulihan dari Tuhan. Semua suara clear ya, connection clear. Thank you operator yang ada di gereja, yang standby, para pendoa juga standby untuk mendoakan setiap Anda yang memerlukan doa. Anda bisa mengirimkan permohonan doa, kesaksian, baptisan, semuanya ya, yang Anda butuhkan. Direct message ke New Life Indonesia atau nomor di bawah ini. Hai Diki, hai Ci Angeline. So excited untuk melihat pertolongan dan perkenanan Tuhan pagi hari ini. Sebentar lagi saya akan invite Daniel, ada our sister juga dari Jakarta, ada Marcella. We are praying for you, Sela. Ya, Sela suaminya baru dipanggil Tuhan. Kami tahu bahwa, kami percaya saat ini bahwa Pak Medi sudah ada bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan memberikan penghiburan yang sempurna bagi Anda. Jojo, everyone. Ini bisa aja ini ngecengin gembalanya ini ya. Jangan lupa ya, Anda direct message. Permohonan doa tadi sudah dipin ya, sudah ditayangkan. Anda siap terima anugerah Tuhan yang melimpah pagi ini, amin. Anda siap terima rema, amin. Saya invite Daniel ya, untuk memimpin kita dalam pujian penyembahan. Daniel. Shalom. Shalom. Good morning. Good morning. Biasa Sabtu pagi Daniel sepedaan. Tapi kali ini bersepeda dalam urapan Tuhan. Can you hear my voice clearly? Bisa dengar suara saya jelas? Ya, Daniel di rumah, saya di rumah. Ada beberapa full timer di gereja. Awesome, Tuhan itu baik ya. Semua yang di rumah sama-sama katakan sama-sama dengan saya, Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Ya. Haleluya. Tidak ada jarak, ruang, dan waktu, tidak bisa membatasi urapan Tuhan. Mari kita sama-sama angkat kedua tangan kita terlebih dahulu, kita berdoa. Kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Kami percaya mana datang di pagi hari, dan ketika kami pagi hari mencari Tuhan, ada special blessing, special favor yang turun. Dan dimanapun saudara-saudariku berada, jemaat Tuhan berada di Surabaya, atau di luar kota, ataupun di luar negeri, kami percaya saat ini tangan Tuhan yang memulihkan menjamah mereka. Urapi setiap kami, dan pujian penyembahan ini akan membawa kami semakin dekat dengan Tuhan. Buka hatimu dan terimalah rema pagi hari ini. Kami percaya Tuhan yang sempurna ada bersama-sama dengan kita. Di dalam nama Yesus. Amin. Please Daniel. Yuk, kita sama-sama. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu.
dekat setiap saat di dalam hidupku. Rasakan kasih-Mu, tinggal dekat saat di dalam hidupku. Bapakku yang sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu padamu, Bapa. Pandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Sama-sama katakan Bapakku yang baik. Bapakku yang sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Sekali lagi, Bapakku yang baik, Bapakku yang sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu
bersyukur selalu kepadamu Bapa. Hari-hari ini banyak kesibukan kami, banyak berita buruk yang kami dengar, yang mungkin mengalihkan perhatian kami dari kasih Tuhan. Pagi hari ini kami minta kembali Tuhan, untuk Tuhan melawat setiap kami, buat kami rasakan kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Kira pahara barala basyara barala barala barala. Keadaan baik, buruk, susah, senang, Tuhan tetap bersama dengan kami. Kau tak pernah tinggalkan kami. Kira mahana masyarakat. Oh, haleluya. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, karunia ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Kami sembah tidak terbatas, tidak pernah berubah. Kami percaya kasih-Mu nyata dalam hidup kami. Terima kasih. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji
dan selalu mengenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari dengan iman katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan selalu mengenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan selalu menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang. Dengan percaya katakan, ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Bersyukur untuk pagi hari ini. Kami tahu, kami terima sekarang kemenangan dari Tuhan. Kami terima sekarang pemulihan dari Tuhan. Dan apa yang Tuhan katakan adalah sekarang, karena Tuhan berkata, I'm about to do a brand new thing. Aku telah menyediakan sesuatu yang baru. Aku akan melakukan sesuatu yang baru. Dan supaya sahabat-sahabatku pagi hari ini menerima sesuatu yang baru. Firman yang mungkin kami pernah dengar. Firman yang sama yang kami pernah baca. Tetapi ada lompatan-lompatan iman. Karena kami melihat ada rema yang baru pagi hari ini. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus. Amin. Thank you, Daniel. Thank you, everyone. God bless everyone. Bless you. Siapa yang diberkati dengan pujian penyembahan dari Daniel? Kasih tepuk tangan yang paling meriah dulu di rumah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ada kesaksian tadi dari saudari Rina. Saya bacakan satu kesaksian. Ya. Terima kasih pastor dan tim yang sudah mendoakan saya hari Kamis malam. Dan hari ini saya mendapatkan orderan makanan setelah 1,5 bulan sepi. Tuhan Yesus memberkati Pastor Irwan dan tim selalu. Ya, kita kasih tepuk tangan, berikan kemuliaan buat nama Tuhan. Dan saya percaya masih banyak mujizat lain yang Tuhan lakukan melalui Encountering Jesus. Doa malam kita dan doa pagi. Buka sama-sama di Markus 8. Hanya 4 ayat saja, 22 sampai 26. Ya, Markus 8 ayat 22 sampai 26, Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida. Ayat 22. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Sama-sama katakan Betsaida. Betsaida ini artinya adalah house of fish. Rumah ikan, katakan house of fish. Rumah ikan selalu identik dengan jiwa-jiwa. Hari-hari ini di tengah pandemi, di tengah-tengah news yang tidak menentu, kita banyak terima WhatsApp. Ya, saya pun setiap hari mendoakan jemaat, bukan hanya jemaat yang saya doakan, tapi jemaat di luar New Life Church pun
ada banyak yang minta doa. Kita mesti tetap jaga hati, karena hari-hari ini kita bisa salah fokus. Ya, karena iblis mencoba untuk mendistract pikiran kita, untuk kita hanya fokus kepada COVID-19 yang semakin hari semakin naik, yang di Surabaya notabene katanya kemarin sehari 2.000 lebih, ya, dan seluruh Indonesia 50 ribu lebih sekian, dan sebagainya. Kita kadang lupa bahwa Tuhan tetap punya tujuan dalam hidup kita. Iblis mencoba untuk mendistract supaya fokus dan hati kita bukan lagi kepada Tuhan, bukan lagi kepada jiwa-jiwa, tetapi kepada news, the bad news. Tetapi lihat, di tengah-tengah keadaan apapun, Tuhan selalu membawa kita ke Betsaida ini tadi. Betsaida adalah rumah ikan di mana hidup kita akan menjadi berkat. Pagi hari ini saya mau katakan kepada setiap saudara-saudariku di YouTube, juga di Instagram, kalau hidup kita dipakai Tuhan untuk menjadi berkat, berarti Tuhan akan memberkati kita terlebih dahulu. Ya, di rumah katakan amin. Kalau Tuhan ingin memakai hidup kita untuk membawa, untuk bisa memberi makan banyak orang, ya, untuk selalu menjadi berkat bagi banyak orang, otomatis Tuhan akan turun dan Tuhan akan memberkati kita terlebih dahulu. Ya, siap-siaplah untuk terima promosi Tuhan di tengah-tengah pandemi ini. Anda yang berbisnis, Anda yang bekerja, Anda yang studi, siap-siaplah untuk terima. Hati kita adalah wadahnya. Karena Tuhan selalu cek dan recheck motivasi hati kita. Ketika Tuhan tidak mempercayakan sesuatu dan belum mempercayakan sesuatu, itu bukan karena Tuhan tidak sayang kita. Tetapi ketika Tuhan tutup pintu, itu juga adalah bentuk kasih karunia-Nya kepada kita. Banyak pendeta yang mengkhotbahkan, Tuhan akan buka pintu. Dan ada konteks yang salah ketika Tuhan nggak buka pintu sesuai dengan keinginan kita. Kita selalu salah paham sama Tuhan. Tapi kalau hati kita hari ini adalah seperti Abraham, yaitu untuk menjadi berkat bagi banyak orang, siaplah untuk terima rema yang baru pagi ini. Siaplah untuk terima mujizat yang baru, siaplah untuk terima urapan yang baru. Dan dikatakan di Betsaida itu dikatakan adalah gini, di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Tadi saya katakan Betsaida adalah rumah ikan jiwa-jiwa. Langsung di ayat selanjutnya dikatakan ada orang membawa kepada Yesus. Hari-hari ini ada banyak orang yang kita bisa bawa kepada Yesus. Dan kemarin saya dengar kesaksian dari salah satu pekerja, salah satu penatua di gereja kami, bahwa hari-hari ini melalui sosial media ada banyak orang yang menerima Yesus sekalipun KTP mereka masih agama lain. Karena kekristenan sekali lagi bukan agama, tetapi relationship. Banyak orang yang juga diberkati dengan apa yang saat ini sederhana mungkin kita bisa lakukan. Kenapa saya lakukan doa pagi ini? Simple. Karena ada sesuatu yang sederhana yang keluar dari hati saya. Saya ingin connect dengan Anda. Sekalipun saya tidak bisa ketemu dengan Anda secara onsite, tidak ada yang bisa menghalangi kami untuk melayani Anda. Anda selalu ada dalam doa kami. Ada banyak orang yang saat ini Tuhan bawa ke dalam pelayanan saya pagi ini, untuk supaya Anda terima sesuatu dari Tuhan. Semua yang di rumah katakan terima sesuatu dari Tuhan. Nah, ayat 23, kita baca sama-sama di rumah ya. Sekalipun saya nggak bisa dengar suara Anda, Roh Kudus bisa mendengarkan suara Anda. Dengan suara yang keras, 1, 2, 3. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya. Dan bertanya, sudahkah kau lihat sesuatu? Saya sangat terharu setiap kali saya membaca Yesus memegang tangan orang buta itu. Kita lihat dalam the book of the gospel, ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Tuhan itu suka untuk menjamah. Tuhan itu adalah Tuhan relationship. Dia bukan hanya ingin untuk memberikan berkat atau memberikan apa yang Anda butuhkan, apa yang Anda perlu, tetapi dia ingin membangun hubungan. Ada orang-orang yang saat ini tidak tahan masalah. Saya rasakan dalam hatiku saat ini, ada banyak orang yang saat ini protes ketika ada masalah. Protes ketika menghadapi tantangan. Nggak bisa bersyukur. Susah untuk mengucap syukur ketika Anda mengalami proses. Saya mau katakan kepada Anda, pagi hari ini, kita masih hidup di dunia. Artinya kalau kita masih hidup di dunia, masalah itu ada. Saya sering katakan ini, Tuhan tidak pernah berjanji untuk kita tidak mengalami masalah, tetapi Tuhan selalu berjanji bahwa Tuhan akan berjalan bersama-sama dengan kita di atas masalah kita. Ingat, di atas badai, di atas masalah kita. Jadi kalau ada masalah, ya, saya pun, istri saya di sebelah saya, kami pun melayani Tuhan, tapi kami tahu kami bergantung kepada anugerah Tuhan setiap hari.
Dalam pekerjaan istri saya pun ketika ada masalah, ketika mengalami tantangan, saya selalu katakan, kami berdua selalu katakan seperti ini, justru di dalam masalah, firman Tuhan menjadi nyata. Justru ketika Tuhan izinkan sakit penyakit, ya, Tuhan tidak menciptakan dan tidak memerintahkan sakit penyakit ada dalam hidupmu. Tapi ini dunia yang tidak sempurna. Sakit penyakit kadang-kadang bisa datang dalam hidupmu, tetapi justru melalui sakit penyakit Anda bisa merasakan penyertaan Tuhan. Jangan kesembuhan dulu. Kita melayani kesembuhan, kita percaya kesembuhan, kita berdoa untuk orang-orang disembuhkan. Tetapi percayalah, pagi hari ini belajarlah sesuatu. Jika Anda ada masalah, justru di saat itulah Anda melihat penyertaan Tuhan, Anda melihat firman Tuhan sungguh-sungguh nyata, Anda melihat urapan Tuhan nyata, dan Anda melihat bahwa pembelaan Tuhan itu ada. Katakan kanan kiri kalau Anda menonton dengan sahabatmu, keluargamu, atau live groupmu, dimanapun Anda berada, katakan jangan takut masalah ya, dipeluk tidak apa-apa, asal serumah ya. Hari-hari ini orang-orang kekurangan touch. Banyak orang yang berkata, Pastor, kami kekurangan touch, kami kekurangan, tidak ada connection dan chemistry. Hari ini ada chemistry yang murni, yang dari Yesus Kristus Tuhan, yang bahkan gembala di dunia pun tidak bisa berikan itu. Ada banyak hal di dunia ini yang saya tidak bisa berikan kepada Anda, tetapi Yesus adalah gembala agungmu, memandang kepada Dia. Dan dikatakan ketika Tuhan, tadi dikatakan Ia meludahi mata orang itu. Poin yang pertama, pagi hari ini saya berdoa buat Anda, ketahuilah bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang kreatif. Dia meludahi, ya, dan dikatakan Dia lalu meletakkan tangannya atasnya. Saya paling sedikitnya menemukan 4 cara Tuhan menyembuhkan orang buta. Ada yang Tuhan meludah di tanah, lalu Tuhan mengambil tanah itu diletakkan di mata orang buta. Ada yang Tuhan cuma berkata sembuhlah. Ada yang Tuhan cuma jamah saja dengan tangannya. Setiap cerita berbeda-beda. Itu artinya adalah gini, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang kreatif. Jangan kita membandingkan mujizat kita dengan orang lain. Orang Kristen, kelemahannya, anak Tuhan kadang-kadang suka membandingkan. Dia terima terobosan, kok aku enggak? Apa dia lebih kudus dari aku? Kita mengukur berkat hanya dari uang. Dia kok lebih diberkati, aku tidak. Tahukah Anda? Ya, saya pernah kasih perumpamaan ini. Berkat yang sesungguhnya adalah ketika sebuah keluarga bisa makan bersama-sama, enjoy sendau gurau, ya. Bisa taruh HP-nya, sekalipun makan ikan asin dan sayur asem, itu kesukaan saya. Ya, tetapi mereka bisa ada bonding yang luar biasa, damai sejahtera Tuhan, mereka bisa bercanda. Itu adalah berkat loh. Bukan hanya makan di restoran mewah, bukan hanya selalu makan steak, bukan selalu hanya makan yang mahal-mahal, tapi semuanya main HP, tidak ada kerukunan, tidak ada keakraban. Apalah artinya harta duniawi ini? Apalah artinya jika hidup hanya untuk kita? Saya banyak ketemu dengan orang yang hartanya berlimpah-limpah, tetapi hidupnya kosong karena mereka tidak menjadi jawaban. Hari ini, karena Tuhan adalah Tuhan yang kreatif, jangan pernah bandingkan dirimu, jangan pernah bandingkan usahamu, jangan pernah bandingkan pelayananmu dengan orang lain, karena engkau unik. Karena Tuhan adalah Tuhan yang kreatif, Tuhan menciptakan Anda satu persatu dengan sangat unik. Tidak ada orang yang bisa sama dengan Anda, sekalipun ada yang kembar pagi hari ini. Sekalipun kembar identik, saya punya saudara kembar identical ya, kembar benar-benar mirip, kelihatannya persis, tetapi tak sama. Saya mau katakan kepada Anda, apapun profesimu, hari ini ada yang penyanyi, ya, yang ikut juga untuk acara ini, ada gembala-gembala, ada juga pengusaha. Katakan aku unik dan aku spesial di mata Tuhan. Betapa berharganya aku di mata Tuhan. Saya mau sampaikan ini dan mau katakan ini dari hati ke hati kepada Anda. Terimalah pewahyuan ini dulu, bahwa you are special no matter what. Jangan pikiran kita, hati kita dirusak oleh gambar diri yang diciptakan oleh dunia ini. Bahwa orang tuh harus tenar, orang tuh harus kaya, harus populer, harus punya kekuasaan. Tetapi terlebih sebelum Anda bisa mengasihi orang lain, Tuhan katakan, kasihlah dirimu seperti. Kasihlah orang lain seperti engkau mengasihi dirimu. Berarti engkau harus mengasihi dirimu. Kamu harus terima dirimu hari ini. Ya, saya mau berdoa dulu buat beberapa orang yang punya trauma di masa lalu. Nah, tahu kenapa tiba-tiba Roh Kudus katakan dalam hati saya,
Ada orang-orang yang mengalami trauma di masa lalu. Anda merasa tidak berharga. Anda merasa bahwa tidak ada, orang tuamu pun tidak pernah ucapkan sesuatu yang baik untuk Anda. Dan Anda selalu berkata, Anda takut hidup dalam kutuk. Anda takut hidup karena ada orang tuanya yang dalam tanda kutip suka menyumpai. Tahu nggak? Bahwa Tuhan yang kreatif itu telah menciptakan Anda sempurna. Tuhan yang kreatif itu telah menciptakan Anda begitu rupa, begitu sempurna, serupa dengan gambar Allah. Itu artinya Anda, apa yang saat ini Kristus pikirkan, Kristus ingin mencurahkan itu kepada Anda. Kristus sang pencipta itu, ya dia yang Allah yang kreatif itu, akan menjadikan Anda juga orang-orang yang kreatif. Aku berdoa untuk sahabat-sahabatku di poin yang pertama ini Tuhan. Ketika kami tahu bahwa Engkau adalah Tuhan yang kreatif, menyembuhkan orang buta saja, Engkau punya banyak cara. Kami percaya Tuhan, ketika Engkau berkata, Kau selalu punya cara. Caramu melakukan mujizat dalam hidupku belum tentu sama dengan caramu melakukan mujizat dalam hidup saudaraku. Jangan pernah bandingkan dirimu dengan siapapun juga. Saat ini masa lalu yang kelam, perkataan-perkataan yang kotor, perkataan yang seakan-akan adalah kutukan dari orang tua. Tahukah Anda bahwa Tuhan telah mematahkannya di atas kayu salib di dalam nama Yesus? Ada orang-orang yang mulai percaya diri setelah doa pagi ini. Akan ada orang-orang yang bangkit pagi hari ini. Akan ada orang-orang yang menghargai hidupnya. Tuhan katakan hargai hidupmu, hargai hidupmu. Karena engkau mulia dan berharga di matanya. Katakan aku mulia dan berharga di matanya. Oh, haleluya. Ayat 24 dikatakan, orang itu memandang ke depan, lalu berkata, aku melihat orang sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon. Ayat 24 ini sering disalah tafsirkan. Ada beberapa orang berkata, oh ini adalah satu-satunya cerita di Alkitab di mana seakan-akan kesembuhan itu progresif. Kok Yesus menyembuhkan, kok dia masih bingung ya? Dia melihat orang, tetapi kok dia katakan kok seakan-akan nggak jelas. Ada bahasa asli yang menjelaskan seperti ini. Saya nggak akan panjang-panjang di sini. Tetapi gini, orang ini sangat dipercayai oleh teolog bahwa orang ini bukan hanya sakit secara fisik, tetapi dia mulai tidak normal karena dia buta sejak lahirnya. Dia tidak pernah bisa membedakan orang seperti apa, pohon seperti apa, dia dikucilkan. Makanya kenapa orang-orang yang dikucilkan Tuhan ingin memberikan sentuhan. Saya pernah melayani ya ketika beberapa tahun lalu di Amerika, Tuhan izinkan untuk melayani di beberapa kota. Saya pernah saksikan kepada Anda ketika saya melayani di komunitas yang cukup besar ya di Philadelphia yang notabene jemaatnya ribuan, tetapi saya juga pergi ke sahabat saya mengembalakan gereja yang sederhana, anak muda ya yang mungkin jemaatnya cuma 20-30 orang. Dan hari itu dia bikin acara spesial yang datang juga bukan ribuan orang, tetapi mungkin sekitar 100 orang. Waktu itu saya dengan istri saya masuk di ruangan itu, dan ruangan itu cukup penuh orang, sekalipun dari 100 orang, ruangannya hanya cukup memang menampung untuk sebesar itu. Saya pernah saksikan berapa kali ya ketika saya khotbah di New Life Church. Ketika saya hampir selesai khotbah, ya di awal saya melihat ada orang yang sedikit cacat. Ya, saya nggak bisa jelaskan gimana, tapi kira-kira dia daun telinganya apa itu, dia telinganya nggak lengkap dan sebagainya, tapi dia melayani di sound system. Saya peluk dia awal-awal, "Hai bro," tapi karena acara sudah mulai cepat-cepat, kita harus langsung maju ke depan karena acaranya begitu pack. Tapi manusia bisa lupa tanya nama dia siapa, tapi hati saya benar-benar mengasihi orang itu sekalipun saya belum bisa connect dengan dia. Saya berencana salah kebaktian, saya ingin datang dan ingin connect dengan dia. Tetapi sebelum manusia ini, sebelum kita mau connect dengan dia, sebelum manusia yang sederhana ini ingin connect dengan dia, Tuhan itu jauh lebih cepat dari kita loh. Tuhan itu tiba-tiba berbicara dalam hati saya kuat sekali dan memanggil nama orang ini. Sebagai manusia waktu itu saya cerita bahwa saya agak bimbang karena saya mulai berpikir ini komunitas ini tiba-tiba Tuhan panggil 3 nama. Tapi karena saya tahu itu dari Tuhan. Dan kalau kita Kolose 3:23 berkata lakukan segala sesuatu untuk Kristus, itu berarti kita nih enggak harus punya gengsi, kita enggak harus merasa
kita ini malu kalau salah dan sebagainya. Ternyata benar 3 orang itu dipanggil Tuhan dan 3 nama itu ada, dan salah satunya anak ini. Saya bisa bayangkan anak yang kira-kira dia normal bisa ngomong, tapi cuman karena telinganya itu cuman kelihatan daun telinganya gini, telinganya nggak sempurna. Itu aja dia nggak bisa lihat mata kita, dia pemalu. Apalagi orang yang diceritakan di Alkitab ini yang dari kecil dia nggak pernah lihat sama sekali, dia dikucilkan. Makanya kenapa di ayat sebelumnya dikatakan Tuhan mengajak dia untuk keluar kampung. Tuhan ingin personally ketemu dengan dia. Tidak ada satu manusia pun yang ingin connect dengan dia. Kalau saat ini tidak ada satu bisnis pun yang ingin connect dengan bisnis Anda. Tidak ada satu, dalam tanda kutip, mungkin pejabat pun, kalau Anda pekerjaannya mungkin berhubungan dengan apapun itu yang Anda membutuhkan connection, tidak ada satu orang pun yang ingin connect dengan Anda. Ketahuilah bahwa ada raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Saya selalu katakan ini, yang bumi hanyalah tumpuan satu kakinya dan sorga tahtanya. Dia ingin connect dengan Anda. Tetapi ada orang yang tidak memikirkan koneksi ilahi yang sempurna yang dari Tuhan ini, tetapi kita malah cari koneksi di dunia. Kita mulai memikirkan hal-hal yang kita lihat di dunia, sedangkan Allah berkata, pikirkanlah segala sesuatu yang di atas. Jangan disalah mengerti konteks ayat ini, oh kita hanya memikirkan sorga, kita hanya memikirkan, beberapa orang mengartikan ini adalah gini, kita hanya memikirkan pengangkatan, oh kapan dia diangkat, sudahlah nggak usah memikirkan hidup di dunia ini, yang penting nanti hidup yang kekal. Itu juga adalah pernyataan pesimis yang salah, karena Tuhan berkata, kamu adalah anak-anak terang, dan saat ini dunia sedang membutuhkan anak-anak terang itu dimanifestasikan. Anak-anak terang itu kelihatan, terangnya benar-benar bercahaya. Itu firman Tuhan. Itu artinya kita harus menjadi berkat di dunia ini. Seperti DNA gereja kita, revival, kebangunan rohani itu mengalami Tuhan, discipleship, masuk dalam pemuritan, and influence, jadi dampak. Itu hanya pernyataan orang pesimis yang berkata, oh enggak apa-apa lah. Ada hamba-hamba Tuhan juga yang berkata, oh enggak apa-apa, ya pokoknya jemaat segini, ya sudah segini aja. Yang penting kita mempersiapkan mereka untuk mereka bisa masuk surga. Itu adalah pernyataan yang pesimis. Kalau Anda saat ini adalah penyanyi, Anda bekerja di bidang seni, Anda director, Anda punya bayangan untuk Anda bikin film. Saya mau katakan kepada Anda, dream again, bermimpilah lagi. Berdoalah lagi, bangkitlah. Justru di tengah-tengah pandemi ini, jangan kita pakai alasan karena ini bisnisku nggak bisa maju, karena ini aku nggak bisa melayani, karena ini aku nggak bisa jadi berkat, karena ini aku nggak bisa berjumpa. Sementara ini pastor dengan anak-anak life groupku, ya life group itu adalah komsel di gereja kami pandang untuk life group. Jangan pakai semua ini menjadi alasan. Kita harus berdamai dengan keadaan ini. Kita nggak tahu sampai kapan PPKM ini. Kita juga nggak tahu, hanya Tuhan yang tahu kapan COVID ini akan reda. Saya punya hati untuk revival, saya punya hati untuk KKR kesembuhan. Saya selalu berdoa, kita akan KKR kesembuhan di gedung yang baru dan sebagainya. Tapi kenyataannya kita belum tahu kapan bisa ngumpulin ribuan orang lagi secara live. Tapi saya berdoa, saya bilang gini, tidak ada satupun yang bisa menghalangi saya untuk melayani jiwa-jiwa, karena Tuhan itu hidup. Dan Tuhan sudah melihat pandemi ini bahkan sejak sebelum dunia dijadikan. Pegang itu dengan baik. Berarti Tuhan tahu dan Tuhan tetapkan ada orang-orang yang bersinar di tengah-tengah pandemi ini. Tentukan pilihanmu. Seperti sahabat saya Coki berkata, tentukan pilihanmu. Pilihanmu hari ini akan juga menentukan apa yang Tuhan akan kerjakan di masa depan. Tuhan menghargai pilihanmu hari ini, keputusanmu hari ini untuk berkata, aku mau maju Tuhan, aku mau bangkit Tuhan. Yang kedua, jika Tuhan memulihkan, Tuhan itu memulihkan, Tuhan Yesus memulihkan dengan sempurna. Katakan Tuhan Yesus memulihkan dengan sempurna. Di rumah katakan Tuhan Yesus memulihkan dengan sempurna. Jadi orang ini, lihat, dia ketika Tuhan meletakkan tangannya, dia berkata, aku melihat orang sebab mereka berjalan-jalan tetapi tampaknya seperti pohon. Artinya gini, dia sudah bisa melihat dengan sempurna, tapi dia tidak bisa membedakan yang mana orang, yang mana pohon. Dia dikucilkan dari kecil, dia enggak gini, artinya gini, dia enggak confident gitu. Dia enggak pede, bahkan dia mungkin tidak mengorangkan dirinya. Tetapi lihat, Tuhan memulihkan dengan sempurna. Poin yang kedua. Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu. He touched this man again and again.
Tuhan yang punya personal touch hari ini kepada Anda. Katakan again and again. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh. Ya, ini seakan-akan bahasa Indonesianya dia baru bisa melihat dengan jelas. No, tapi artinya gini, saat itulah mata rohaninya dibukakan oleh Tuhan. Saat itulah batinnya disembuhkan oleh Tuhan. Ada inner healing yang terjadi pagi ini. Inner peace yang terjadi hari ini. Jangan percaya dengan apa yang namanya meditasi. Hari-hari ini karena PPKM, karena COVID, bahkan ada orang Kristen yang mulai percaya dengan menenangkan diri, mengkosongkan pikiran, meditasi. Jangan percaya dengan hal-hal yang seperti itu. Iblis hari ini, ketahuilah, iblis suka untuk menjadi serupa dengan Allah. Dari awal, kenapa iblis Lucifer jatuh? Karena dia ingin seperti Allah. Dan sampai hari ini dia tetap ingin meniru cara-cara Tuhan bekerja. Jangan melihat tipuan-tipuan iblis itu. Jangan dengarkan nubuatan-nubuatan yang tidak membangun. Jangan mendengarkan nubuatan-nubuatan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Peganglah firman Tuhan itu. Yang saya selalu katakan di ulang tahun gereja kemarin. Di tengah kegelapan dunia ini, kau akan bersinar. Katakan amin. Di tengah kegelapan dunia, di tengah badai yang begitu menggebu-gebu ini, ketika badai reda, Anda siap dengan perahumu. Jangan ketika badai reda, Anda bahasa Surabaya gini, lo alah, mari, tapi aku tidak siap. Tapi ketika semua itu reda, Anda siap. Apapun itu lakukan dan katakan dan doakan. Ketika aku berdoa untuk bisnis-bisnis pagi hari ini. Aku doa untuk usaha-usaha pagi hari ini. Jangan katakan jalan buntu. Tidak ada jalan lagi karena PPKM. Tidak. Tuhan katakan, I will make a way. Ketika ada jalan buntu, Tuhan bukan hanya merobohkan tembok yang membuntu jalan itu. Tapi Tuhan bilang, I will make a way. Loh gimana caranya, Pastor? Ya kalau saya lagi setir jalan, di tengah jalan misalnya Anda sedang setir motor atau mobil atau sepeda, ada tembok. Nggak masuk akal. Kalau masuk akal, Tuhan bukanlah Tuhan. Kalau tidak masuk di akal, visi yang Tuhan berikan hari ini, kemungkinan besar itu dari Tuhan. Asal kita terima itu dengan rendah hati, bukan dengan kesombongan dan berkata, lihatlah, ya 10 lihatlah bintang, bulan, matahari, sujud menyembah kepadaku seperti Yusuf ketika dia sombong. Tapi ketika dengan rendah hati Anda terima visi, percayalah yang besar itu dari Tuhan. Dia Allah yang kreatif. I speak blessings right now dalam pekerjaanmu. Semua pekerja seni pagi hari ini. Jangan pernah menyerah. Saya juga adalah musisi. Saya bisa merasakan bagaimana teman-teman musisi nasional sampai musisi yang saya kenal di inner circle saya saat ini semuanya terpukul. Pekerja seni terpukul. Apapun itu F&B juga merasa terpukul. Pabrik-pabrik pun ketika ada jemaat yang mesti ke pabriknya melihat karyawan begitu banyak juga takut ketika 1-2 orang ini kena COVID. Bahkan ada puluhan yang kena COVID. Pagi hari ini saya cabut setiap ketakutan di dalam nama Yesus. Dan saya berdoa ada kreativitas dari Allah Roh Kudus turun atas hidupmu. Saya mau terima kesaksian-kesaksian Anda. Direct message, WhatsApp New Life Indonesia. Ada bersaksi supaya itu menguatkan banyak orang ikut doa pagi. Juga encountering Jesus. Ya toh, barusan ikan saya aja katakan amin, melompat dari kolam, cebur saya sampai kaget. Itu adalah pernyataan Tuhan bagi Anda yang terakhir. Tadi katakan, sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, jangan masuk ke kampung. Saya nggak akan bahas ini, yang ayat ini lama-lama. Tetapi ayat 25 ketika dikatakan Yesus meletakkan tangannya lagi. Yesus meletakkan tangannya lagi. Hari ini, kita ini kadang cuma cari Tuhan karena mujizatnya. Tapi ketahuilah poin yang ketiga, Tuhan Yesus itu juga mengasihi dengan sempurna. Yang pertama tadi apa? Tuhan Yesus adalah Allah yang kreatif. Yang kedua, Tuhan Yesus memulihkan dengan sempurna. Tapi kita jangan cuma cari pemulihannya, kita jangan cari berkatnya, tapi cari yang ketiga nih. Tuhan Yesus juga mengasihi dengan sempurna. Oh, begitu sempurna dia mengasihi engkau. Begitu sempurna dia menciptakan engkau. Begitu sempurna dia melindungi engkau. Dan Tuhan bilang sama orang ini, jangan masuk kampung lagi ya. Artinya apa? Jangan balik ke masa lalumu lagi ya. Sekalipun ada orang-orang hari ini yang belum dipulihkan masa lalunya, saya senang sekali ketika firman Tuhan berkata, Tuhan bukan hanya ada di masa depan, tapi dia bisa kembali ke masa lalumu untuk memulihkan engkau. Ketika engkau dibully teman-temanmu. Jangan salah loh, saya pernah melayani orang yang sudah menikah, punya anak, tiba-tiba menangis, pria, dan berkata, sampai hari ini aku masih ingat bully-bulian teman-temanku.
Ya, ketika bully itu bahasa Indonesia-nya apa? Diolok-olok teman-temanku itu masih melekat sampai hari ini, dan itu mempengaruhi aku untuk menjadi orang yang tidak pede. Ya, saya doakan orang itu dan dia menangis. Ternyata ketika saya melayani orang, dia menangis jadi-jadinya padahal badannya gede. Ada orang-orang masih trauma di masa lalunya. Ya, ada orang-orang yang kita pernah melayani, orang-orang yang dilecehkan di masa lalunya, dan dia benar-benar ketika itu tidak mengerti itu apa. Dan itu menjadi trauma sampai ketika dia menikah. Waktu saya lihat hal-hal seperti ini, saya temukan firman Tuhan pernah berkata bahwa aku juga bisa kembali ke masa lalumu untuk memulihkan engkau. Mana ada Tuhan yang seperti ini? Pegangan kita hari-hari ini hanyalah Yesus Kristus Tuhan. Firman ini menjadi nyata di mana ketika Tuhan berkata, ketika bukan Kristus menjadi pusatnya, semuanya akan tergoncang. Trust me. Ketika rumah kita tidak dibangun di atas batu karang yang teguh, Petrus ketika Tuhan berkata, di atas batu karang ini, aku akan membangun gerejaku. Itu pernyataan Tuhan bahkan sebelum Petrus mengkhianati Yesus. Bayangkan, begitu percayanya Tuhan kepada Petrus, karena untuk apa? Untuk memakai Petrus untuk menjadi berkat bagi jiwa-jiwa. Tuhan katakan, firman yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan firman yang keluar dari mulut Tuhan itu ya dan amin. Jangan berkata, aku tunggu aku sempurna, tunggu aku baik. Tetapi jika Tuhan yang memilih, tidak ada satupun yang bisa menurunkan engkau ketika Tuhan mengangkat engkau. Datanglah kepada Yesus Kristus Tuhan. Ada lagu yang berkata, aku percaya janjimu ya dan amin. Kasihmu sempurna di dalam hidupku. Ayo kita akapela sama-sama yang di rumah katakan. Aku percaya, apa katakan? Anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Angkat kedua tanganmu katakan. Aku percaya janjimu ya dan amin. Kasihmu sempurna di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Apa itu favor? Apa itu anugerah? Bahkan ketika Petrus, Tuhan tahu dia akan jatuh, tetapi Tuhan tetap berkata, di atas batu karang ini, aku akan mendirikan gerejaku. Tuhan tidak tunggu engkau sempurna. Karena kita nggak akan pernah sempurna, saya katakan kan. Nanti kita sempurna ketika kita pengangkatan diganti dengan tubuh kemuliaan. Kita akan bisa berjalan melintasi planet-planet. Kita akan bisa kemana saja kita mau. Tubuh kita sempurna. Karakter kita sempurna. Tapi selama kita ada di dunia ini, jangan tunggu ada berkata, hari ini ada yang berkata, aku tidak layak, pastor. Petrus mungkin waktu itu ketika dia mengkhianati Yesus. Ini spekulasi ya, tidak ada di Alkitab. Dia mungkin ingat, kok Tuhan berkata di atas batu karang ini, aku akan mendirikan gerejaku, tapi aku seperti ini. Tapi yang mungkin membuat Petrus tidak mengakhiri hidupnya seperti Yudas yang memilih bunuh diri. Dia ingat, Tuhan pernah berkata, di atas batu karang ini, aku akan mendirikan gereja. Dan ternyata Tuhan berkata itu kepada seorang Petrus yang bakal mengkhianati Yesus. Bahkan sebelum ayam berkokok 2 kali, dia telah mengutuk dan mengkhianati Yesus 3 kali. Petrus tidak lebih baik dari kita. Paulus tidak lebih baik dari kita. Daud tidak lebih baik dari kita. Tapi mereka dipilih Allah. Saya selalu katakan ini, jangan GR, untuk juga apa? Bukan untuk supaya Anda ngetop, bukan untuk supaya Anda dalam tanda kutip diberkati untuk dirimu, tetapi justru supaya Anda menjadi berkat bagi banyak orang. Seperti Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, engkau mereka-rekakan yang buruk. Ada orang-orang yang mereka-rekakan yang buruk. Jangan takut, dia pembelamu. Tetapi Yusuf berkata gini, tapi Allah mereka-rekakan yang baik, supaya aku menjadi berkat untuk bangsa yang besar. See? Orang suka lupa dengan supaya aku. Orang suka berhenti di aku. Oh Allah yang kreatif.
Yes, dia Tuhan yang memulihkan dengan sempurna, dia Tuhan yang mengasihi dengan sempurna untuk aku. No. Untuk aku of course, tetapi untuk lebih penting lagi, kesejahteraan orang lain. Bangkitlah New Life Church. Bangkitlah teman-temanku, sahabat-sahabatku, dari manapun Anda berada, dari gereja lain sekalipun, atau yang tidak Kristen sekalipun. Izinkan saya berdoa untuk Anda pagi ini. Taruh kedua tangan di dadamu, pegang 3 kunci, bukan 3 kunci, tapi 3 hal pewahyuan ini. Bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang kreatif. Tuhan Yesus memulihkan dengan sempurna. Yang kedua, Tuhan Yesus mengasihi dengan sempurna. Lihatlah setiap tangan-tangan Tuhan yang ditaruh dalam hati mereka pagi hari ini. Hamba berdoa di pagi yang indah ini. Tuhan katakan, kasih-Mu selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Itu artinya ada pewahyuan yang baru pagi ini bahwa mereka dikasihi Tuhan. Besar setiamu Tuhan. Ada orang-orang yang masih meragukan kasih setia Tuhan. Tuhan katakan baru setiap pagi. Besar setiamu. Dengan kedua tanganmu yang berlubang paku Tuhan. Kau menjamah. Perubahan harus terjadi di sini dulu. Motivator semua orang-orang yang notabene tulis buku, bikin seminar, mereka hanya ingin mengubahkan mindset salah. Mindset berubah ketika hati berubah. Pikiran berubah ketika sikap hati berubah. Berikan hati yang baru. Hatimu Tuhan Yesus Kristus. Atas setiap sahabat-sahabatku, teman-temanku pagi hari ini. Hati yang baru, hati yang dipulihkan, hatinya Yesus Kristus Tuhan. Di dalam nama Yesus, pulihkan hati mereka. Tuhan terus katakan hati. Cek dan recheck hatimu. Ada orang-orang yang punya motivasi hati yang tidak benar pagi hari ini. Hanya Tuhan bisa meluruskan Anda. Tuhan adalah Tuhan yang mendisiplin, tetapi ketika Dia mendisiplin, disiplin Tuhan itu mengenakkan. Gadamu dan tongkatmu mengenakkan aku. Mengarahkan aku, membimbing aku. Bimbing Tuhan sahabat-sahabatku saat ini. Di dalam nama Yesus. Amin. Yang kedua, saya mau berdoa untuk Anda yang belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan Anda belum dibaptis. Taruh kedua tangan di dadamu seperti ini. Dengan mulut engkau mengaku Yesus Kristus Tuhan, dengan hati engkau percaya, maka engkau diselamatkan. Semua yang di rumah, dukung teman-teman ini. Dan jika Anda setelah doa ini dan Anda belum dibaptis, direct message ke New Life Indonesia. Ada beberapa orang yang akan kita baptis setelah PPKM ini. Kalau PPKM ini tidak berlalu, belum berlalu, baptisan akan dipercepat. Ya, dengan cara virtual pun kita tetap bisa melakukan baptisan. Tidak ada yang bisa membatasi kuasa Tuhan. Ikuti doa saya, katakan, Tuhan Yesus, pagi ini aku membuka hatiku. Aku menerimamu sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni segala dosa dan kesalahanku. Engkau telah mati bagi segala kutuk dalam hidupku. Dan mulai hari ini sampai selama-lamanya, aku berkemenangan. Hidupku milikmu. Hidupku di tanganmu. Selama-lamanya. Engkau Raja, Juru Selamat, dan sahabatku. Di dalam nama Yesus. Amin. Dan sebelum doa berkat, angkat kedua tanganmu, aku berdoa untuk penghiburan. Ada orang-orang yang ditinggal dengan orang-orang yang terkasih baru-baru ini. Saya mau berdoa untuk setiap Anda, jemaat Tuhan. Penghiburan yang sejati ada di dalam Yesus Tuhan. Banyak kadang-kadang hamba-hamba Tuhan ada yang berkata seperti ini. Ada banyak orang juga yang berkata, enggak usah sedih, yang penting tahu dia di surga. Enggak usah sedih. Justru saat ini saya mau berkata kepada Anda yang ditinggal orang-orang yang dikasihi. Bersedihlah. Mourn. Menangislah. Karena Tuhan juga ada bersama-sama dengan Anda ketika Anda menangis. Siapa bilang enggak boleh sedih? Bersedihlah. Tapi saya minta satu. Bersedihlah. Tetap di dalam pengharapan. Bukan bersedih tanpa ujung. Seperti lagu-lagu yang dinyanyikan di luar sana itu. Ya, tidak berujung. Tidak. Kesedihanmu harus dengan pewahyuan yang benar. Yaitu Kristus bersama-sama dengan orang yang kau kasih. Ketika mereka di dalam Tuhan. Aku berdoa untuk penghiburan turun Tuhan. Allah Roh Kudus.
Allah Roh Kudus, jamah hatimu. Saat ini Allah Roh Kudus jamah hatimu dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu. Di masa sukar dekat dengan Tuhan. Tinggal di hadiratmu. Hadiratmu memenuhi sahabat-sahabat Kristus yang bersedih saat ini. Dimanapun mereka berada. Tuhan, jamah mereka. Engkau adalah suami bagi para janda. Engkau adalah bapak bagi orang-orang yang fatherless. Enggak punya orang tua. Engkau adalah bapak dan juga ibu bagi mereka. Engkau sahabat bagi mereka yang kehilangan sahabatnya. Engkau segala-galanya Tuhan. Penghiburan yang sempurna turun di dalam nama Yesus. Amin. Saat ini angkat kedua tanganmu, terimalah berkat yang sempurna. Mana yang turun dari sorga di pagi hari. Kami percaya Tuhan, mana berkata soal penyediaan Tuhan. Perkenanan Tuhan turun atas setiap jemaatmu dimanapun mereka berada. Diberkatilah keluargamu, pekerjaanmu. Diberkatilah relationshipmu. Diberkatilah segala sesuatu dalam hidupmu. Diberkatilah anak-anakmu. Diberkatilah keturunanmu. Diberkatilah segala sesuatu yang kau kerjakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dibuat Tuhan Yesus berhasil. Di dalam nama Yesus. Amin. Jangan lupa besok kita akan tetap merayakan Sunday Celebration Service. Nonton bersama live groupmu, keluargamu. Pastor Susan Hoover, sahabat saya, akan melayani kita dari Malaysia. Ya, kita akan sama-sama diberkati. Dan jangan lupa setelah kebaktian akan ada prayer room. Anda yang butuh doa, akan ada pendoa-pendoa yang mendoakan Anda hari ini. Besok juga akan ada pendoa-pendoa. Anda yang mau daftar melayani menjadi pendoa, monggo. Ya, Anda juga bisa melayani virtual. Nanti ada Ibu Ninis yang akan mengarahkan Anda setiap pendoa. Berdoa sebelum service. Juga setelah kebaktian akan ada pendoa-pendoa yang di break out di room-room. Ya, di ruang-ruang Zoom secara personal mendoakan Anda. Saya juga bangga ada New Life Kids. Ya, tepuk tangan buat New Life Kids yang mulai besok akan mengajar anak-anak berdoa, saling mendoakan, berdoa untuk jiwa-jiwa. Terus pegang DNA ini. Ini DNA dari Tuhan, yaitu revival, kebangunan rohani, discipleship, pemuritan, influence dari dampak. I speak blessings. Thank you. My mom, ya, my auntie, join juga dari Malang, Bu Ana, dan semua, Sela, Vika, Fendi. Oh iya, saya juga mau berdoa untuk Fendi, untuk koko iparnya tadi, titip doa. Ya, WhatsApp saya, kita arahkan dua tangan, ya, sebelum kita tutup. Berdoa untuk koko iparnya Tuhan. Kehendak-Mu yang sempurna terjadi. Kami tidak memaksa Engkau harus sembuhkan, tetapi jika Engkau sembuhkan, Engkau akan sembuhkan dengan begitu mudahnya. Tetapi saya berdoa dalam keluarga Fendi akan jadi berkat. Dan koko iparnya saat ini dijamah Tuhan dari sakitnya di dalam nama Yesus. Kehendak-Mu yang sempurna terjadi. In Jesus' name, amen. Dan sampai ketemu juga di Encountering Jesus minggu depan. Dan doa pagi juga minggu depan. God bless you. Thank you semua volunteers yang standby, yang melayani setiap jiwa-jiwa pagi ini. God bless you church, and we love you.